Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 11 sampai 12 yang berkata sebagai berikut. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah di Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kisah ini bagaimana Naaman, seorang panglima yang punya kekuasaan, yang punya wibawa, yang punya pengaruh. Dan satu saat ketika dia sakit kusta dan dia tahu tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya selain Tuhan. Dan dalam kondisi seperti itu, ada seorang anak perempuan kecil di rumahnya yang memberikan saran kepada istri Naaman dengan berkata, "Jika Naaman bisa sampai di negeri kami, maka Naaman pasti tertolong karena di sana ada hamba Tuhan yang bisa mendoakan dan Naaman pasti sembuh." Dalam harapan kesembuhan itu, Naaman berusaha mencapai tempat di mana Nabi Tuhan itu ada. Dan pada waktu dia tiba di lokasi itu, kita menemukan suatu ungkapan yang terjadi di saat dia ingin berhadapan langsung dengan Nabi Tuhan, tapi Nabi itu tidak masuk atau tidak mau keluar dan menemukan Naaman. Dan dalam posisi seperti itu, Elisa Nabi Tuhan menyuruh bujangnya untuk beritahukan kepada Naaman, "Pergi mandikanlah dirimu 7 kali di sungai Yordan." Sebagai orang besar, sebagai orang punya kedudukan, pangkat, dan pengaruh, dia sangat kecewa. Dia marah karena paling kurang Elisa keluarlah ngomong dengan dia. Dan mungkin kalau dia bisa berbicara dengan Elisa, dia bisa berikan penawaran. Kenapa harus mandi di sungai Yordan yang kualitas airnya tidak bagus? Karena di negerinya ada banyak sungai-sungai yang baik, yang bisa diminum airnya, yang segar airnya dan bersih. Kenapa harus mandi, celupkan diri 7 kali di sungai Yordan? Dan hal-hal seperti itulah yang kita jumpa dari seorang pembesar ketika dia merasa dia tidak dihormati, ketika dia merasa dia tidak dihargai. Dia memberi banyak alasan, memberi banyak penilaian tentang dirinya sendiri. Dia merasa dia perlu dihormati untuk didatangi, untuk bicara. Bahkan dia juga menawarkan, "Kalau bisa, tidak perlu aku bersusah-susah mandi di sungai yang kotor. Kalau di sungai yang bersih, aku rela." Dalam hal ini kita menemukan bahwa seringkali dalam suatu kondisi yang kita harus hadapi, lupakanlah dirimu, lupakanlah jabatanmu, lupakanlah wibawamu, karena engkau sangat membutuhkan pertolongan. Karena banyak orang dirugikan karena dia tidak sabar.
Ini gambaran dari seorang Naaman yang tidak sabar. Karena dia punya pangkat, dia punya kedudukan, padahal dia penyakit, dia sakit, dan sangat memalukan. Semua bangsa mengakui kusta itu sebagai hukuman Tuhan. Itu kutukan karena dosa. Dia tidak bisa sembuh dengan cara apapun. Walaupun dalam kondisi seperti itu, dia masih menawarkan supaya dia dihormati. Dia masih menawarkan supaya bisa ada alternatif lain daripada mesti kotor-kotor di sungai Yordan. Itulah kebodohan manusia. Dia lupa bahwa dia harus taat jika dia ingin selamat. Dia lupa bahwa dia harus patuh ketika dia ingin ditolong dari sakit penyakitnya. Sebab itu di sini kita menemukan bersyukur Naaman punya anak buah, punya pengikut yang datang untuk memberi kekuatan dia supaya tetap melakukanlah apa yang diperintahkan Elisa, karena kalau tidak Bapak sendiri yang akan rugi. Karena inilah kesempatan satu-satunya untuk sembuh dengan cara sabar, melupakan semua atribut kita, melupakan semua kebesaran kita, karena ini urusan mati atau sehat. Dia pasti mati karena kusta akan menggerogoti tubuhnya pelan. Jarinya bisa putus, telinganya bisa hilang, hidungnya bisa hilang, dan banyak anggota organ tubuhnya juga bisa hilang karena digerogoti kusta. Sebab itu di sini kita ambil pelajaran bahwa Salomo katakan di dalam Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah memperbesarkan kebodohan. Apa yang diungkapkan oleh Salomo jika kita sejajarkan dengan sikap Naaman, walaupun dia panglima hebat, dia itu bodoh. Yang pintar, yang bijaksana, justru anak buahnya atau pegawai-pegawainya yang mendampingi dia untuk memberikan pandangan, untuk memberikan masukan. Karena Alkitab mencatat apa yang dikatakan pegawai-pegawainya seperti ini. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Naaman menawarkan sungai yang bersih. Tetapi pegawai-pegawainya katakan, bersih atau kurang bersih, yang penting engkau mandikan diri supaya engkau sembuh. Dan seringkali kita lupa bahwa pengaruh jabatan kita, harga diri kita, itu yang menghambat kita untuk menerima berkat Tuhan. Karena yang disuruh di sini mandikan diri. Bisa mandi di mana saja, tapi sekarang disuruh mandi di sungai Yordan agar kau sembuh. Dan itulah yang dilakukannya. Naaman turun membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan sesuai dengan perkataan Nabi Elisa. Dan saat itulah pulih keadaannya. Kulitnya menjadi tahir seperti seorang anak. Kita belajar dari kesabaran. Kita belajar dari pengertian. Kita belajar dari kebodohan. Jangan mau bodoh. Karena orang bodoh adalah orang yang tidak punya pengertian. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam menjalani hidup ini untuk kita menjadi orang yang sabar dan bijaksana. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur
Karena oleh belas kasihan-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami membangun kesabaran kami. Di tengah kami harus menahan harga diri, harus menghadapi kondisi yang mungkin mengecilkan kami. Tapi demi suatu kebaikan, kami perlu bersabar. Sebab itu Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami dapat membawa hidup ini untuk menjadi orang yang penuh dengan pengertian, karena kami selalu mendasarkan segala sesuatu dengan kesabaran. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, ataupun sudah sibuk dengan kegiatan rutin di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami Bapa supaya kami sabar, supaya pengertian-pengertian yang baik kami peroleh di dalamnya. Sebab itu kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.